Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kuliah kita materinya itu menghubungkan Visual Basic.NET dengan database. Ya. Nah, database yang kita pakai itu MySQL, menggunakan MySQL. Saya rasa sudah dapat materi database ya dari bahan ya. Nah, nanti persiapannya ini saya mau tanya, apa di sini sudah punya SAMPP di komputernya masing-masing? Udah belum? Kayak gini, yang di chatting coba. Udah install ini belum? Belum tahu. Sudah pernah, Bu? Udah pernah. Ada yang belum punya di komputernya. Udah punya semua. Karena ini nanti penting ya untuk apa namanya materi kita hari ini untuk menginstal ini. Jadi nanti kalau belum punya, coba saya tunjukkan dulu. Yang belum punya nanti bisa download ya. Saya apa namanya? Saya berikan linknya di sini ya. Jadi nanti karena pertemuannya hari ini materinya lumayan banyak ya, nanti dikerjakan selama 2 minggu. Jadi minggu depan kita tidak ada meeting, tapi menyelesaikan dari apa namanya job sheet hari ini, karena materinya lumayan ya, banyak dan materi baru karena kita koneksinya ke database. Nah, ini nanti yang SAMPP tadi kalian download yang ini ya, no download MySQL yang sorry. Coba saya cek dulu ini kok sama namanya. Ini yang atas konektor. Nah, ini nanti konektor juga di-download. Nah, yang ini ya, garis ketiga nih ya, download SAMPP ini. Nanti diarahkan linknya seperti ini. Nah, jenis database kan banyak ya yang sudah dipelajari, mungkin Oracle. Nah, ini kita menggunakannya yang nanti disesuaikan ya, ini ada Windows, ada Linux, ada macOS. Silahkan nanti sesuaikan dengan masing-masing sistem operasinya. Kemudian juga disesuaikan bit-nya dan 64 bit atau 32 bit. Nah, ini hasilnya kalau ini diinstal ya, dari download, terus diinstal di komputer, nanti ini muncul control panel seperti ini. Nah, untuk menggunakannya nanti klik Apache dan MySQL. Jadi Apache ini servernya, MySQL database-nya. Kita klik start seperti ini. Nah, dua saja ini. Kemudian untuk mengakses GUI-nya yang dapat kita gunakan ke dalam ini apa namanya mengakses database-nya, ketikkan di browser ya. Nanti kita lewatnya menggunakan browser localhost/phpMadmin seperti ini. Mungkin yang sudah pernah ya, yang belum mungkin ini seperti ini caranya nanti. Ditunggu. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana cara membuat database-nya ya, basis data. Ini saya pakainya bahasa Indonesia, kemudian nanti membuat tabel-tabel di dalam. Oke. Setelah download itu nanti download lagi namanya MySQL Connector. Nah, untuk masing-masing versi dari Visual Microsoft ya, itu beda-beda. Yang ini saya sediakan dua nih, ada yang old version dan yang baru. Nah, kemarin saya mencoba untuk menggunakan yang baru, yang versi 8 titik berapa gitu. Itu tidak kompatibel dengan apa namanya Microsoft Visual.NET saya. Yang kemarin kan versinya 10 ya. Nah, kemarin yang menggunakan sama dengan saya jangan menggunakan yang baru, tapi gunakan yang all ini. Nah, kebetulan saya menggunakannya yang cocok itu versi yang nanti cari yang tadi ya 6.3.9. Internetnya putus-putus. Nah, nanti dipilih. Nah, ini yang terbaru yang 8 ini terbaru. Nanti pilih yang mungkin kalau sama dengan saya yang langsung cocok ya. Mau saya pakai yang ini. Nah, nanti tinggal pilih operating sistemnya apa, menggunakan Microsoft, kemudian ini di download.
Nah, kemudian baru di install di komputernya. Seperti itu. Jadi nanti persiapannya dua ini dipersiapkan di komputernya untuk kita koneksi ke database untuk materi hari ini. Seperti itu. Oke, saya langsung ke materi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari yang diinstal tadi dua tadi. Sudah jelas ya? Nah, oke. Saya langsung ke materinya. Sekarang konsep koneksi database dengan VB.NET. Jadi dengan menggunakan VB.NET ini kita bisa koneksi ke beberapa jenis database ya. Ada Oracle, ada SQL Server, ada MySQL. Nah, di latihan ini kita menggunakannya MySQL. Mungkin sudah belajar misalkan kayak Oracle. Jadi jangan jangan merasa banyak sekali model database yang harus dipelajari karena untuk Oracle dan MySQL itu sintaksnya mirip ya. Saya bilang itu karena hampir sama, hanya ada perbedaan sedikit. Mungkin beberapa fungsinya ada sedikit berbeda, tapi secara keseluruhan itu sintaksnya mirip. Jadi nanti jangan khawatir untuk migrasi ke Oracle ke MySQL itu kita tidak terlalu banyak penyesuaian seperti itu ya. Nah, kita sudah tahu ya database ini adalah tempat kita menyimpan data-data kita dalam bentuk tabel yang relasional. Kalau kita bicara tentang MySQL, kemudian Oracle itu yang bentuknya relasional ya. Nanti beda lagi kalau kita bahas tentang penyimpanan data yang tanpa database, ada itu nanti ya. Kemudian dengan menggunakan database ini ada 4 operasi utama ya yang sering kita gunakan. Itu saya perbesar aja. Nah, ada operasi utama yang selalu kita gunakan, CRUD. Sudah pernah dengar ya CRUD ya? Create. Ini untuk create ini hubungannya nanti ketika kita ingin menyimpan data, input data. Nah, kata-kata sejenis itu ya. Kemudian R atau read itu membaca data yang sudah kita simpan dalam berbagai format. Misalkan ingin membaca semuanya, semua data, ingin membaca sebagian data, hanya ingin membaca satu data, nah itu nanti menggunakannya read ya, atau yang sering kita sebut dengan retrieve ya, retrieve information. Kemudian update. Nah, update ini adalah hubungannya dengan ketika kita ingin merubah data yang sudah kita simpan. Misalkan ingin merubah namanya keliru, kita nyimpan sebuah nama ya di tabel gitu. Namanya keliru, mau dirubah misalkan, atau tanggal lahirnya keliru, mau dirubah. Nah, itu dengan operasi update. Itu ada yang terakhir adalah delete, yaitu menghapus data yang sudah kita simpan dari tabel. Nah, ketika menggunakan operasi delete ini, data yang sudah dihapus itu tidak bisa di recovery ya. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan operasi delete ini. Kemudian kalau yang di sini di jobset, fungsi utamanya ada dua ya untuk mengambil data. Nah, ini yang kita sebut dengan read tadi ya, yang bagian read, mengambil data yang disimpan atau menampilkan atau retrieve. Nah, secara user friendly. Kita tahu ya, maksudnya user friendly ini adalah ketika aplikasi yang kita gunakan atau aplikasi yang kita buat itu mudah digunakan oleh orang yang berkepentingan. Misalkan digunakan di bagian admin kampus. Nah, berarti nanti adminnya harus mudah menggunakannya, tidak berbelit-belit dan sesuai dengan yang misalkan dengan sistem manual yang pernah dia lakukan. Itu user friendly. Nah, tujuan menggabungkan database dengan Visual Basic ini, jadi Visual Basic sebagai tampilannya. Jadi kita tahu database tersimpan di sebuah DBMS ya, kalian pernah dengar ya, Database Management System. Nah, kalau pengguna biasa atau klien kita disuruh untuk mengakses langsung ke misalkan tadi ya yang saya tunjukkan tadi seperti ini, langsung disuruh akses ke sini, ini tidak bukan merupakan solusi yang baik ya, karena kita lihat misalkan kita bisa akses salah satu data di sini misalkan ya, kemudian langsung bisa mengakses misalkan data dosen seperti ini. Nah, apa yang dia bisa lakukan? Kita lihat di sini. Ada menu hapus, ada salin, ada ubah. Nah, ini
aksesnya bebas gitu ya. Jadi tidak ada batasan ketika user untuk mengakses ke sini terhadap data. Jadi dia punya akses penuh terhadap data. Nah, ini kan tidak kita inginkan karena ada beberapa level user yang akan kita buat. Misalkan user ini hanya boleh melihat-lihat saja, melihat informasi yang ada, tidak boleh melakukan perubahan, tidak boleh menambah data, tidak boleh menghapus apalagi. Nah, kemudian ada juga user yang memiliki hak akses penuh, misalkan dia boleh nih ada perubahan data, dia bisa melakukan perubahan di sini dengan melakukan klik, misalkan mau dirubah apanya seperti itu. Dan jika bisa juga dia melakukan hapus data seperti itu. Dengan pertimbangan seperti ini, maka dibuatlah ya yang namanya antarmuka. Antarmuka itu adalah sebuah apa ya namanya ya, kita sebut dengan aplikasi ya. Ini ada user, kemudian dia mengaksesnya antarmuka yang berupa aplikasi atau sistem ya, bisa web, bisa mungkin nanti aplikasi yang kita buat dengan VB.NET seperti itu. Antarmuka ini dengan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini bisa VB, bisa PHP dan lain sebagainya. Kemudian itu bisa mengakses ke database. Nah, makanya disebut nanti dengan menggunakan VB ini kita membuat sebuah antarmuka yang bisa mengakses ke database yang user friendly. Karena kita tahu ya, VB ini kemarin tampilannya bentuknya form, ada klik-kliknya. Jadi kayak ketika ada yang menggunakan aplikasi ini cepat gitu ya, mudah dipahami karena bentuknya visual seperti itu ya. Nah, itu yang disebut dengan user friendly. Jadi kita menyediakan antarmuka dengan menggunakan bahasa pemrograman yang mudah digunakan oleh user atau apa namanya mengorganisir antara user dengan data yang ada, mengkoneksikan. Kemudian fungsi yang kedua tujuannya adalah untuk update database seperti memasukkan, modifikasi dan menghapus. Jadi ini dua poin ini terangkum dari CRUD tadi ya. Kemudian, nah VB.NET ini ada cara kita harus apa ya namanya ya menggunakan perantara ya, berarti menggunakan perantara untuk bisa terhubung dengan database yang disebut dengan ado.net. Nah ini nanti udah ada di engine-nya di VB.NET, udah ada, tinggal kita gunakan dan kita tambahkan konektornya yang kalian download tadi ya, ada MySQL connector. Nah, itu nanti untuk menghubungkan antara VB.NET dengan MySQL, khususnya MySQL karena kita downloadnya MySQL connector ya. Nah, kemudian ini nanti skemanya seperti ini. Sudah tahu kalau data yang kita simpan di dalam tabel itu akan diambil atau akan diolah oleh yang namanya data adapter. Nah, mungkin kalian sudah belajar tentang komen menggunakan komen atau query ya dalam menggunakan database ya, seperti select, ya kan, insert, itu mungkin sudah masuk atau belum saya kurang tahu. Nah, itu yang disebut dengan komen. Jadi komen itu adalah sebuah ya gini ya, kita kalau kita berinteraksi dengan komputer itu sebenarnya kita menggunakan bahasa ya, menggunakan bahasa seperti kalau kalian berkomunikasi dengan teman kalian menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Jawa atau menggunakan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan tadi kan kita ngomongnya database ya, dengan database ada bahasanya sendiri. Misalkan kalau kita ingin memanggil teman kita, mungkin kita memanggilnya dengan hai atau halo atau assalamualaikum. Nah, itu sama. Ketika kita ingin memanggil data, berarti kita menggunakan panggilan yang sudah distandarkan oleh bahasa tersebut. Misalkan kalau kita kan hai, kalau di database mungkin kita manggilnya dengan data-data kita. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini komen ini akan kita tulis, misalkan kita maunya apa? Mau mengambil data atau mau menyimpan data. Nah, ini kita tulis dalam bentuk komen ya. Nanti
Kemudian nanti dia ngecek nih data, ada yang namanya data adapter. Nah, nanti tinggal perintahnya apa atau bahasanya apa. Mau select, kalau select ini untuk membaca data atau memilih data gitu ya. Kemudian insert. Nah, insert ini untuk memasukkan data. Kalau kita tahu artinya insert kan memasukkan data, memasukkan ya. Kemudian ada perintah delete juga untuk menghapus, kemudian update. Nah, dari sini nanti alurnya adalah dari dataset, dari database itu akan diambil sesuai dengan perintahnya. Misalkan memilih data nih, kemudian akan disimpan yang di tempat yang namanya dataset. Jadi tidak terhubung langsung dengan database. Nah, nanti mungkin kalau alurnya ini kita tidak harus begitu paham nanti ya. Cuman dibaca tapi maksudnya nggak terlalu mendalam gitu. Tapi nanti alurnya adalah dari database itu disimpan ke dalam dataset, yaitu sebuah konsep database virtual. Jadi nanti dari sini tidak terhubung langsung dengan database, tapi disimpan di dataset, kemudian hubungan atau koneksi ke database-nya akan terputus dan akan dilakukan perintah sesuai dengan yang dituliskan tadi, misalkan menampilkan data, menginput data, menghapus data, mengupdate data, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini kita lihat ya. Kemudian data provider. Data provider ini untuk menghubungkan ke database yang kita tahu tadi ya, ada ado.net. Nah, ado.net nanti kita membutuhkan konektor juga. Konektornya di-download saja, kemudian diinstal. Kemudian connection, nah kita membutuhkan koneksi ya. Nanti berarti awal ketika ingin menggunakan database, berarti kita melakukan seperti koneksi. Awal-awal kita melakukan hubungan ke database, kita tahu password-nya apa, kita tahu lokasinya di mana, seperti itu ya. Kemudian komen ini perintah yang akan kita berikan kepada apa namanya aksi tersebut ya, seperti ingin perintahnya CRUD tadi ya. Kemudian data reader ini membaca data yang diambil dari sumber data, modenya read only karena tadi dari database sudah kita masukkan ke dataset, kemudian dari situ baru kita baca dengan data reader. Ini materinya sedikit agak berat ya karena dia terhubung dengan database. Nah, ini berbagai macam data provider yang ada di ado.net. Ada SQL Server, ada OLDB, ada Oracle, dan lain sebagainya. Nah, ini dataset adalah sebuah representasi data yang ada di dalam memori. Dataset terpisah dari data provider dan menyimpan seperangkat records yang diambil dari database. Jadi, alurnya adalah perintah yang kita tuliskan itu akan terjemahkan oleh data adapter. Adapter. Nah, dari sini nanti dataset ini akan menghubungi database yang asli. Nah, jadi menghubungi database yang asli, dari database yang asli akan misalkan mau menampilkan data. Nah, data ini akan dipindah ke dataset. Kayak gitu. Jadi setelah ini baru nanti tadi mintanya apa, ingin menampilkan, maka dia akan dikembalikan ke data adapter dan akan misalkan dilakukan perintah yang sesuai dengan permintaan tadi, misalkan membaca, menghapus, dan sebagainya. Nah, kemudian ini ya, ketika sebuah koneksi dibuat, ini kan sebuah koneksi ya, koneksi dibuat dengan basis data adapter membuat sebuah dataset dan menyimpan data di dalamnya. Setelah data diambil dan disimpan dalam sebuah dataset, hubungan database ditutup. Nah, ini sudah terputus, jadi tidak koneksinya sudah berhenti ketika datanya sudah dipindah ke dataset. Data-datanya yang diminta tadi, kemudian setelah itu baru dikembalikan ke data adapter. Nah, ini apa namanya di dalam VB.NET disebut dengan arsitektur tertutup ya. Karena koneksinya akan terputus ketika datanya sudah didapatkan, seperti itu. Nah, next, kalau untuk keterangan tentang data tabel collection mungkin kita sudah istilahnya saja yang agak berbeda ya. Ini artinya adalah data collection atau kumpulan data.
Kemudian relation collection ini mungkin sudah belajar di materi database. Ini relasi ya, kayak mungkin relasinya many to many, one to one. Pernah dengar ya, masih ingat ya. Kemudian properties ini hubungannya nanti dengan informasi tambahan seperti statement SQL untuk mengambil data, waktu pengambilan dan lain-lain. Kemudian data tabel ini untuk ini tabelnya ya, ini kalau dalam kata apa namanya istilah database-nya mungkin ini tabel biasa. Ini yang terdiri dari kolom dan baris. Ya. Kolom itu merepresentasikan tentang karakteristik dari entitas yang kita akan buat jadi tabel. Ya. Kemudian row atau baris itu adalah isi data-datanya. Misalkan kita tahu, biar saya gambar saja ya. Ini misalkan, nah ini sebuah tabel, katakanlah mahasiswa ya. Mahasiswa ada name, ada nama, alamat, kemudian prodi, dan misalkan email. Nah, ini satu tabel kan terdiri dari kolom. Ya. Kolom ini adalah yang lurus ke bawah ini juga kolom, ini adalah kolom juga. Nah, kolom ini menyimpan data yang sejenis. Nah, ketika ada data baru, maka dia akan membentuk baris di sini. Nah, ini yang kita sebut dengan record. Misalkan ini ada, ini namanya adalah, nah, alamatnya Semarang, gitu ya. Nah, ini disebut dengan baris. Ya, baris adalah menyimpan satu satuan data seperti ini. Nana Semarang dengan NIM segini adalah satu data atau satu record seperti itu. Sudah paham ya tentang konsep database. Kemudian next lagi. Kemudian data relasi adalah hubungan antar data ya. Kemudian mungkin ini tidak perlu saya bahas rinci karena semester ini sudah database ya. Primary key masih ingat ya, adalah kolom utama dari sebuah tabel yang menjadi identitas utama. Ya, maksudnya kayak gini. Misalkan tadi saya menuliskan tabel ada mahasiswa ya, tabel NIM, kolom NIM, kolom nama, alamat dan lain sebagainya. Dari kolom-kolom ini mana yang unik, yang tidak ada kembarnya dan tidak boleh kembar dengan yang lain. Nah, itu kan NIM ya. Nah, dari situ NIM kita tetapkan sebagai foreign key atau di situ primary key adalah identitas utama dari sebuah tabel yang nilainya unik dan tidak boleh ada kembarnya di mana orang lain. Nah, misalkan nih mahasiswa NIM-nya kembar, itu mungkin nggak terjadi. Itu tidak mungkin ya kalau misalkan kalian ada yang NIM-nya kembar dengan teman kalian, itu tidak mungkin. Nah, itu dari situ bisa kita jadikan NIM tadi menjadi primary key. Kalau kita bicara tentang data row tadi ya, data yang kita simpan di tabel kita atau di baris, disimpan di dalam baris. Kemudian ini langkah kerjanya nanti dikerjakan selama 2 minggu ya, karena banyak, ini lumayan banyak. Nanti berarti minggu depan kita tidak ada pertemuan, tapi boleh bertanya pada jam itu, misalkan misalkan ada request, Bu, saya mau ini menunjukkan coding saya error, gitu. Boleh kita melakukan meet seperti itu. Nanti sesuai dengan request ya. Kalau tidak ada ya nanti via WhatsApp juga nggak apa kalau mau tanya. Nah, persiapannya ini visualbasic.net sudah punya ya, udah install semua ini. Kemudian MySQL database tadi download SAMPP ya di komputer kalian. Kemudian setelah diinstal SAMPP-nya tadi dihidupkan seperti ini ya, yang Apache sama MySQL-nya, kemudian membuat database. Nah, ini perintahnya. Ini di kopas aja seperti ini. Kemudian caranya adalah menu SQL ini ya. Nah, menu SQL ini. Kemudian di dalam kotaknya ini, tanya apa? Create database Sista. Ini artinya adalah membuat sebuah database bernama Sista. Titik koma. Ya. Kemudian klik kirim. Ini.
Oh, sorry, ini karena sudah ada di sistem saya, jadi saya misalkan saya tambahin seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi, coba kita lihat database sistemnya seperti apa. Nah, nanti hasilnya seperti ini, masih kosong, belum ada isinya. Nah, perintah selanjutnya adalah membuat tabel. Sebenarnya bisa membuat tabel manual seperti ini, dengan cara cepat ya, seperti ini. Kita tentukan nama tabelnya, kemudian jumlah kolomnya berapa. Tapi di dalam sini udah ada perintah nih, tinggal di copy aja nih. Membuat tabel buku. Nah, ini yang akan kita buat. Tabel buku nanti kolom-kolomnya adalah nomor buku, judul, pengarang, tahun penerbit, dan jumlah halaman. Kemudian tipe data, ini udah belajar ya di database ya. Varchar ini untuk menyimpan tipe data string dengan ukuran tertentu. Misalkan ini ada varchar ukurannya adalah 40. Berarti nanti menyimpan 40 karakter. Seperti itu ya. Kemudian integer, ini artinya untuk menyimpan bilangan bulat. 1, 2, sejuta, 500, atau berapa. Tapi bukan koma-koma ya, nggak ada koma. Kalau koma nanti kita masuknya ke tipe data double. Karena halaman buku nggak mungkin, halaman ke halaman buku yang saya beli adalah 10,75 halaman, kan nggak mungkin ya. Nah, itu kita gunakan integer. Kemudian not null ini artinya ini setting di mana kita kalau kolomnya kita set dengan not null, artinya kolom ini tidak boleh kosong, harus ada isinya. Jadi misalkan kita lihat di sini jumlah halamannya boleh kosong, berarti nol ya, di sini kita lihat nol. Berarti nanti ketika insert ini diperbolehkan kosong. Misalkan nih kayak contohnya realnya adalah ketika kita membuat akun dari sebuah apa ya, misalkan keanggotaan di mana gitu. Ada nilai-nilai yang harus kita isi, misalkan dikasih bintang merah kayak username, nama, dan lain sebagainya. Ada juga kolom-kolom yang boleh dikosongi. Nah, itu nanti settingnya adalah nol kalau boleh dikosongi. Jadi ketika kita submit, kondisinya kosong, dia tidak ada penolakan dari database. Nah, tapi kalau dia di setting not null ya, kemudian kita kosongin nih, nah itu akan dikembalikan. Data tidak bisa disimpan. Data belum bisa disimpan, harus diisi. Nah, kenapa harus kita setting not null atau null? Kalau not null ini berarti data ini penting, harus ada di situ. Misalkan nomor buku. Nah, nomor buku adalah untuk penunjuk identitas buku tersebut, jadi tidak boleh kosong. Kayak misalkan kalau mahasiswa NIM nggak boleh kosong, karena mau nggak mau mahasiswa harus punya NIM, dan dari situ bisa dikenali nih, dengan NIM sekian adalah mahasiswa ini. Kayak gitu ya. Judul juga nggak boleh kosong. Nah, bagaimana kalau judulnya kosong? Kita nggak bisa mencari bukunya dong ya, seperti itu. Ya, nanti null dan not null ini tergantung dengan kesepakatan. Misalkan kalau kita bicara tentang mengembangkan sistem, tergantung nanti klien kita maunya gimana. Ini boleh dikosongin ya, berarti kita set null ya. Kalau ini harus ada isinya, berarti kita set dengan not null. Seperti itu. Kemudian yang primary key. Nah, ini kita sudah bahas tadi. Di sini berarti nanti nomor buku sebagai identitas utama dari tabel ini, primary key. Kenapa nggak judul? Nah, judul bisa saja judul buku sama ya. Misalkan kayak nama kalian mungkin ada yang mirip dengan teman kalian. Nah, itu nggak bisa dijadikan primary key. Harus sesuatu yang unik, tidak boleh kembar. Itu. Oke. Nanti cara membuat tabelnya adalah ini di copy aja ya. Sampai sini. Kemudian masuk lagi ke SQL tadi. Seperti ini. Nah, ini ada error seperti ini. Coba kita lihat. Sebuah koma atau kurung tutup diharapkan. Nah, di sini. Jadi, nah kita lihat ya, ternyata kurang di situ. Nanti kalian sesuaikan ya. Jadi, ini strukturnya adalah perintahnya create table, artinya membuat tabel bernama buku. Nah, kemudian kurung ini ya, kurung ini nanti ditutup oleh kurung ini. Nah, di dalam kurung buka dan kurung tutup tadi ada nama-nama kolom yang ingin kita buat.
kayak gitu. Misalkan di sini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya ini bisa di seperti ini bentuknya ya. Cuman kalau yang kayak tadi mungkin mudah terbaca ya. Nah, bisa dengan seperti ini. Jadi nanti masing-masing di dalam kurung ini kan ada kolom yang ingin kita buat ya. Nah, nanti masing-masing kolom di dalamnya itu terpisah oleh koma. Nah, kita lihat di sini kan. Di sini nomor buku, tipe datanya varchar yang ini dengan ukuran 10, kemudian kita setting not null. Nah, isinya tidak boleh kosong. Kemudian isinya dia sebagai primary key ya. Nah, kemudian koma, berarti kita akan berpindah ke kolom lainnya. Kemudian kolom berikutnya adalah judul, ya ini dengan tipe data varchar ukuran 40. Dia bisa menampung sebanyak 40 karakter ya. Kemudian not null, kemudian koma. Kalau sudah koma berarti kita masuk ke kolom lainnya, kolom pengarang. Varchar 30, kemudian koma lagi, tahun kita set sebagai varchar bisa. Nanti kalau year juga bisa ya sebenarnya. Nanti tergantung dengan kasusnya aja. Kemudian penerbit kita set sebagai varchar di sini. Kemudian jumlah halaman integer keterangan di sini varchar 30. Nah, setelah ini baru kita klik kirim ya. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Di sini sudah jadi sebuah tabel bernama buku. Coba kita lihat. Kalau mau lihat strukturnya, nah ini seperti yang kita set tadi ya. Nah, nomor buku ada kuncinya, berarti dia primary key. Kemudian jenis datanya ini varchar. Seterusnya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah membuat tabel lagi bernama anggota. Nah, ini keterangannya nanti dibaca. Kemudian ini adalah query-nya. Dari sampai sini ya. Nah, kita masuk ke menu SQL. Baru kita lihat sudah ada 2 tabel di sini. Kemudian ada tabel satu lagi. Tabel peminjaman. Jadi nanti konsepnya adalah ada buku yang bisa dipinjam oleh dipinjam oleh peminjam ya. Tadi kan ada anggota, ada buku. Nah, ini proses peminjamannya. Jadi tabel peminjam ini adalah untuk menyimpan proses peminjaman. Nah, ini ternyata ada yang kurang ya. Ini nanti saya upload ulang ya untuk spreadsheet-nya, ada banyak perbaikan ternyata. Tadi di atas juga ada yang kurang koma ya. Nah, ini. Kemudian ini sudah selesai seperti ini. Ini kita kirim lagi seperti ini. Nah, kita lihat ada 3 tabel di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita berpindah ke MySQL, bukan MySQL ya, ke Microsoft Visual Studio. Nah, nanti tergantung versinya berapa. Kemudian kita ingin menghubungkan database tadi yang kita buat tadi dengan aplikasi yang kita buat di Microsoft Visual. Caranya ini kita buat project baru seperti biasa ya, seperti ini. Kemudian nanti namanya sistem perpustakaan. Kemudian setelah itu kita baru menambahkan koneksinya. Nah, di sini ya nanti buka sudah buat namanya ini ya project baru, kemudian nanti klik menu project, kemudian add reference, dan setelah itu pilih koneksinya. Nah, nanti saya tunjukkan caranya. Nah, setelah itu nanti mungkin tampilannya saya browse, kemudian masukkan mysql.data.dll. Nah, saya tunjukkan langsung biar nggak bingung. Ini misalkan buat
project baru. New project seperti ini. Misalkan ini disimpan di sini aja ya. Coba. Oke. Nanti sebelum melakukan koneksi ini, dipastikan MySQL konektornya sudah terinstall ya. Sudah diinstal, di-download dulu, terus diinstal. Kemudian nanti dicek apakah kompatibel dengan ini Microsoft Visual Studio-nya. Kalau enggak, nanti cari versi yang misalkan ada peringatan terlalu, dia harus di-upgrade, berarti butuh versi yang lebih tinggi. Kalau ada perintah harus menurunkan, ya nanti pilih yang lebih rendah lagi. Nah, seperti ini kan. Cara koneksinya adalah sudah diinstal tadi konektornya, MySQL konektor, kemudian project, ya, tambahkan add reference seperti ini. Nah, untuk yang belum ada koneksinya, biasanya masih kosong ya. Masih kosong seperti ini belum ada isinya. Kalau ini saya sudah mencoba nih beberapa kali. Ada yang versi 8, ada yang versi 6.10. Ini juga nggak cocok dengan Visual Studio yang versi 10 ya, 2010 ya. Saya pakai yang ini. Nah, ini kalau belum ada, nanti caranya adalah browse seperti ini, browse. Nah, cari di tadi kita install aplikasi atau apa namanya software kan di C ya rata-rata. Oke, cari di sini C ya. Kemudian program files, kita masuk ke MySQL-nya. Nah, cari MySQL. Nah, ini ya. Nah, di sini. Kalau udah ada konektornya, nanti di sini akan muncul nih. MySQL Connector Net. Nah, buka. Seperti ini, buka foldernya. Kemudian masuk ke assembly. Seperti ini, assembly ya. Coba kayak gimana. Versi 2. Nah, nanti dipilih yang ini. mysql.data.dll. Sepertinya saya kemarin pakai yang versi ini, versi 4. Nah, nanti dicoba aja kalau nggak ada pesan error berarti cocok. Nah, ini setelah ini baru di OK dan akan muncul di itu tadi bagian recent ini tadi ya. Nah, ini berarti siap untuk digunakan. Nah, kemudian itu langkah koneksinya seperti ini. Kita mengkoneksikan ke MySQL kita. Kemudian baru setelah itu kita membuat modul. Nah, gunanya modul di sini adalah untuk menyimpan koneksi dan komen-komen yang hubungannya dengan database. Nah, nanti misalkan koneksinya di add modul di modul yang ini, kemudian untuk mengambil data juga melalui modul ini, kemudian untuk memasukkan data juga nanti tersimpan di modul ini. Kita tambahkan modul, kemarin sudah belajar ya, project, add modul seperti ini. Kemudian kita simpan dengan nama ini ya, MDL fungsi umum. Itu. Kemudian isi dari file tersebut adalah paling atas kita tulis di sini import mysql.data MySQL client untuk koneksi ke database-nya. Coba saya tunjukkan yang sudah saya buat. This time ya. Nah, ini modulnya adalah yang ini. Nah, nanti ketika pertama kali membuat modul itu di layar tulisannya ada modul MDL fungsi dan yang terakhir adalah end modul ya. Otomatis terbuat
dua coding ini ya. Kemudian tambahkan importnya itu di atasnya, paling atas ini. Di atasnya tulisan modul, seperti ini ya. Nah, kemudian melakukan koneksi ke database. Untuk yang settingan database-nya ada password-nya, itu menggunakan script ini, seperti yang ada di job sheet ya, ini. Dim, serve, sampai ke ini, sampai ke dim constraint ini ya. Ini untuk melakukan koneksi ke database. Kita ketahui terlebih dahulu ya, ketahui servernya apa. Servernya namanya localhost karena kita terkoneksi dengan komputer kita sendiri. Jadi hostnya adalah host lokal ya. Kemudian nama database-nya tadi Sista. Kita buatnya namanya Sista ya. Kemudian nanti UID-nya adalah root, password-nya root. Nah, misalkan nih, ketika instalasi tadi SAMPP nggak dikasih password, nanti ini tidak usah ditulis ya sampai sini. Nah, nanti gantinya sudah saya tulis di bawah ini. Itu dihapus, kemudian diganti dengan script ini. Satu baris ini saja. Ini ya. Ini untuk koneksi ke database tanpa yang password-nya dikosongin. Nanti tadi kan saya masuk ke sini tanpa harus login kan. Nah, itu tadi saya tidak pakai password, tidak pakai username seperti itu. Nah, kemudian script berikutnya adalah untuk membuka database. Tadi kan konsepnya adalah kita buka, kita lakukan komennya, misalkan operasinya apa, kemudian kita tutup ya. Nah, itu dengan menggunakan ini. Nanti kalau berhasil, dia akan langsung ke data yang kita tuju. Seperti itu. Nanti ditulis seperti itu. Nah, kemudian nanti aplikasinya seperti ini. Sudah saya tunjukkan sebentar. Nanti cara kerja aplikasinya adalah ini lumayan panjang ya, akan kalian tulis ya. Mungkin mudah tinggal di kopas, tapi harus paham nih, ini nanti kerjanya apa, fungsinya apa, seperti itu. Nanti kalau ketika ingin mengembangkan sistem ini, misalkan mau jadikan sistem yang lain, nanti tinggal dimodifikasi. Karena nanti tugasnya adalah ini ya, membuat aplikasi yang sejenis ini. Nanti tinggal kalau sudah tahu konsepnya, tinggal dimodifikasi saja. Misalkan nama database-nya ganti, kemudian nama objek-objeknya diganti, tapi nanti untuk koneksi, untuk cara menyimpan, cara mengupdate itu sama. Oke, ini ya. Nanti tampilannya seperti ini. Ada menu di atasnya ini. Saya kecilkan dulu. Nah, ini tampilan seperti ini. Ada data, ada transaksi. Nah, data ini menyimpan data buku, data anggota. Misalkan klik buku. Nah, nanti muncul memanggil form lain yang kebalik ya nanti berarti ya. Tadi saya buku keluarnya anggota. Nah, berarti kebalik, nanti tinggal diganti aja. Anggota. Kalau yang buku nggak kelihatan ya. Ternyata coba saya ganti aja langsung deh. Bentar ya. Menu utama. Nah, ini ya, di sini dia. Kemudian langsung saja. Misalkan transaksi. Tuh, kemudian kita simpan. Nah, ini akan muncul di sini. Buku Arima. Nah, Arima ini berasal dari ya. Hang ya. Bentar ya. Ini sepertinya hang. Yang bisa dilihat apa tampilannya di sana?
Ya. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Ya, ya. Tadi sepertinya tampilan saya hang. Saya ulangi lagi ya. Nah, kita langsung ke sini aja deh. Nah, nanti buat tampilannya seperti ini, master buku. Ini mudah ya untuk membuat seperti ini. Kemudian ini objek-objeknya. Nah, ada yang namanya grid. Nah, grid ini yang kita gunakan untuk menampilkan data tadi. Coba saya coba lagi ya ini. Sepertinya tampilan saya sedang hang, nanti coba lagi ya. Ini ya, grid itu ada di bawah tulisan master buku. Nah, di sini nanti yang kalau tadi lihat sekilas, ketika saya insert atau ketika saya input transaksi, muncul transaksi baru di bawahnya. Nah, itu akan tersimpan di database ya. Di sini coba kita lihat. Ketika ada insert baru, nah ini saya pernah saya coba. Jadi ketika ada insert baru, dia akan menambah baris di sini dan akan ditampilkan di data grid ini, master buku yang di bawahnya tadi, kayak tadi ya tampilan tadi. Nah, muncul di sini data-datanya misalkan ada 10 ya, nanti akan muncul 10 di sini. Kemudian ini skripnya ya nanti. Nah, kita lihat untuk apa namanya loadnya, untuk form loadnya nanti skripnya adalah buka DB, berarti dia memanggil yang tadi yang di MDL modul tadi ya, yang di modul tadi buka DB untuk membuat koneksi ke database. Kemudian data grid, data source-nya isinya adalah get data buku. Nanti kita lihat get data buku ini isinya apa. Sini. Dia tersimpan di sini. Get data buku ini fungsinya adalah dia melakukan koneksi ke database, kemudian melakukan sini ya MySQL comment, dia melakukan perintah untuk memilih ya select bintang from buku order by no buku. Berarti artinya memilih semua data buku dari tabel buku, kemudian diurutkan dengan menggunakan nomor buku. Nah, jadi yang tadi di sini adalah fungsinya adalah untuk membuat koneksi database, kemudian data grid-nya isinya diisi dengan pemanggilan tadi, pemanggilan tabel buku. Jadi otomatis nanti muncul di situ data bukunya seperti apa. Buku-buku yang sudah ada. Kemudian yang ini biasa ya, cuman mengatur text box isinya apa. Kemudian ada berapa text box ini kita lihat. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari sini nanti ketika ada isinya, kemudian kita kenakan operasi, misalkan di sini simpan. Nah, ketika diklik simpan, fungsi tombol ini akan masuk ke koneksi ke database dan melakukan perintah penyimpanan. Nah, kita lihat ya. Tombol simpan. Nah, tombol simpan kita lihat di sini. Di sini akan menyimpan isi-isi dari yang kita isikan tadi ya. Misalkan textbook buku isinya apa, kemudian judul isinya apa. Kemudian dari sini akan disimpan ke database. Nah, akan dikirimkan ke sini get data, get tabel buku. Kita lihat tambah menu fungsinya seperti apa di sini. Nah, ini kita lihat di sini. Ada di dalam modul yang kita buat tadi, yang kita buat pertama tadi. Ini di dalam modul. Nanti Bang alurnya agak harus ekstra untuk mempelajarinya ya, bagaimana alurnya dia
menampung data, kemudian data tersebut dilempar ke dalam sebuah fungsi, di mana fungsi tersebut adalah untuk misalkan tadi kan tambah ya, tombol tambah, ada isian berupa judul, ada nomor buku, ada pengarang. Tadi ada fungsi tambah menu. Dan dari sana isian tadi akan dilempar ke sini nih. Nih, akan ditampung di sini. Misalkan udah ada data-data bukunya. Kemudian dari situ data-data tersebut akan diolah akan dimasukkan ke dalam database. Kita lihat di sini ada connection database. Kemudian perintahnya adalah insert into buku, berarti artinya data-data tadi ada nomor buku, ada judul, ada pengarang dan seterusnya itu akan dimasukkan ke dalam insert itu artinya adalah memasukkan data ke dalam tabel bernama buku. Nah, nilainya apa saja? Nah, nilainya ada nomor buku, ada judul yang kita kirimkan lewat ini tadi yang di sini. Melalui tombol tambah tadi. Tombol tambah tadi kan menampung data-data. Dari sana akan dimasukkan ke sini. Ya. Dari sini kemudian dibaca di values ini. Nah, nanti nilainya akan masuk ke sini, kemudian akan disimpan ke database dengan perintah ini. Seperti itu. Itu ya. Kemudian sama ketika kita untuk tombol edit sama juga. Prosesnya hampir mirip ya. Dia akan menampung data-data yang ada di text box tadi ini, kemudian akan dimasukkan ke fungsi ubah menu. Coba kita lihat ubah menu ini seperti apa. Nah, di sini juga sama, tadi datanya ditampung di dalam kurung ini, kemudian setelah itu akan dikenakan perintah update, karena tadi perintahnya adalah ubah ya, atau update ya. Nah, kemudian nanti perintah update agak sedikit berbeda dengan insert. Update, nama tabelnya, kemudian kita set namanya, kolom nama di-set dengan yang dikirimkan tadi, add nama, seperti ini, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian saya kembali ke itu tadi. Ini tombol ubah. Jadi nanti saya coba lagi aplikasinya. Nah, masih hang ya ternyata. Coba saya tutup dulu. Nah, ini mungkin agak sedikit lama kalau ini ya. Cancel aja deh. Coba lagi. Ini ada error. Apa ini? Make sure your argument are a right format. Mungkin tadi ada yang keliru ini pencet. Oke. Masih hang ya, ternyata saya kembali ke ini jadi. Nah, setelah itu jadi nanti konsepnya adalah tampilan utamanya seperti tadi ada 3 menu ya, ada anggota, ada buku dan ada transaksi. Nah, dari masing-masing menu tadi misalkan kita bisa insert, kita bisa mengubah data yang udah ada. Kemudian ada juga nanti menu untuk coba kita lihat di sini ada hapus juga ada cari. Nah, nanti kita juga bisa mencari data yang ada di dalam database dengan menggunakan tombol cari di sini ya. Ini sudah juga kalau Hengki sebutnya ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Misalkan kita masukkan, kalian bayangkan aja ya ini. Masukkan misalkan ini kodenya segini. Kemudian judulnya apa, pengarangnya apa. Kemudian kalau diklik simpan, dia akan muncul di baris bawahnya sini. Itu ya. Kemudian kalau kita klik, kemudian kita edit, kita rubah isinya, kemudian kita klik tombol edit yang di sampingnya simpan ini, maka dia akan tersimpan sesuai dengan yang perubahan yang kita lakukan. Misalkan ini Sumono kita ganti namanya, misalkan siapa, itu akan berubah sesuai dengan yang kita ganti tadi. Kemudian cari juga bisa di sini untuk hanya membersihkan layar ini ya. Ini, isiannya akan bersih semua, tidak ada isian lagi. Kemudian ada tombol hapus, nanti menghapus data. Misalkan kita klik di sini, datanya muncul ya di sini. Kita klik hapus, datanya akan terhapus
di database juga akan terhapus. Kemudian klik kembali. Ini akan mengembalikan ke menu utama. Nah, saya tunjukkan dulu. Ini di sini kita nanti membuat banyak form ya. Ada, nih kita lihat ada form anggota, ada form buku, ada form utama, dan ada form pinjam. Nah, nanti ketika membuat form-form ini, yang dijalankan pertama kali adalah form yang kita buat pertama kali. Nah, bagaimana caranya kita men-set form yang dijalankan adalah form menu ini ya. Mau menjalankan form ini pertama kali. Nah, oh ya, cara membuat form baru di dalam satu project. Kemarin kan formnya hanya satu ya. Caranya adalah klik nama projectnya seperti ini. Kemudian kita add ya. Nah, nanti tambahkan di sini. Nah, ini karena tadi sedang hang ya, ini nggak bisa diakses nih kayaknya. Nanti tambahkan Windows Form ini. Nah, nanti otomatis kita punya form baru lagi. Seperti itu. Seperti itu. Nah, untuk men-setting sebagai form utama, jadi ketika aplikasi ini dijalankan, mau mana sih form mana ya yang pertama kali akan kita load ya. Itu caranya adalah seperti ini, properties ya. Nah, nanti ini perhatikan, nanti tinggal pilih ini. Nah, ini nggak bisa diklik ya karena tadi ada something. Ini di bagian startup form. Nah, ini nanti kalian pilih mana yang aplikasi ini dijalankan. Tinggal dipilih. Nanti ini ada daftar-daftar semua form yang ada di sini. Ada form anggota, ada form buku, ada menu utama, dan yang pinjam. Mana yang mau jadi form yang paling pertama dilihat. Jadi kita klik di sini. Nah, setelah itu ditutup aja. Oke, saya coba ini di close lagi. Nggak bisa ya. Close Windows coba. Nah, coba siapa tahu berhasil ya. Kemudian ini data buku. Untuk data anggota, master anggota, konsepnya sama ya sebenarnya ya. Bentuknya mirip juga. Nanti kerjanya sama, menyimpan bagaimana, kemudian menghapus bagaimana kerjanya. Sama seperti dengan yang ada di anggota ini. Di buku ya, data buku. Nah, kemudian yang sedikit berbeda itu ada di tabel transaksi. Kita lihat. Transaksi kan melibatkan buku, data buku, dan data anggota ya. Nah, bagaimana caranya menampilkan dalam satu tabel itu dari beberapa data yang berbeda, dari sumber data yang berbeda. Mungkin nanti akan diajarkan di apa namanya di database ya, di mata kuliah database. Kita lihat di sini untuk konsepnya yang buku dan anggota itu mirip ya. Nanti tinggal diganti apa namanya variabel-variabelnya seperti apa. Kemudian untuk yang peminjaman kita lihat. Nah, nanti kayak gini tampilannya. Ya, sayang sekali tidak bisa dilanjutkan ya tadi demonya. Oke. Mungkin minggu depan bisa saya demokan kalau misalkan emang perlu ya. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini adalah fungsi yang berkenaan dengan peminjaman. Kita lihat. Saya mau menunjukkan yang ini tadi. Menampilkan data dari beberapa dari beberapa tabel. Nah, ini. Tadi kalau kita lihat kan select, kemudian nama tabelnya, kemudian menampilkan dari satu tabel. Nah, sedangkan tadi kita tahu data peminjaman itu ada variabel bukunya, ada nama yang meminjam. Nah, ini berarti kan kita ketika memanggil apa namanya data peminjaman, kita juga memanggil dua tabel ini, ya kan?
Nah, ini disebut dengan join ya sebenarnya. Jadi mungkin kalian akan pelajari sedikit. Sini select, kita lihat cara memanggilnya 3 tabel sekaligus adalah kita pilih dengan menggunakan perintah select. Kemudian kita tentukan yang mau ditampilkan apa. Ternyata ada nomor transaksi, ada tanggal pinjam, ada judul, ada nama. Nah, Bu, yang di depannya dot ini apa? Nah, ini ya kita lihat, ini beda-beda. Ada A, ada B, ada C. Ini apa sih? Ini namanya kita alias ya. Alias itu nama lain. Jadi, karena dia melibatkan banyak tabel, nah tabel tersebut kita aliaskan. Kita lihat aliasnya di sini buku, tabel buku kita aliaskan sebagai B. Kita lihat di sini ya. Kemudian tabel peminjaman kita aliaskan dengan A. Jadi maksudnya A titik dot transaksi artinya adalah ambil dari tabel A, yaitu tabel peminjaman, yang bernama nomor transaksi. Seperti itu. Kemudian A titik tanggal pinjam, berarti ini mengambil dari tabel A, yaitu di sini kita lihat tabel A adalah peminjaman, kolom tanggal pinjam. Jadi nanti munculnya di layar adalah nomor transaksi, tanggal pinjam. Kemudian judul buku kan berasal dari tabel buku ya. Berarti kita lihat aliasnya buku adalah B. Nih ya, buku masih B. Nah ini sebenarnya untuk penamaan kalian bebas ya, bisa N, bisa K. Seperti itu. Jadi kalau ini K berarti di sini juga K. Seperti itu. Jadi ini fleksibel untuk penamaan. Tadi buku tadi adalah K, berarti di sini K. Bisa dipahami ya, seperti itu ya. Kemudian C dot nama. Kita lihat C ini adalah milik dari, kita lihat inner join di sini pemisahnya. Anggota. Tabel anggota. Berarti ingin menampilkan nama anggota yang meminjam buku tersebut dalam sebuah transaksi ya. Nah, kita lihat di sini yang menghubungkan tabel-tabel ini dengan menggunakan perintah inner join. Nah, ini kita lihat menampilkan nomor transaksi, tanggal pinjam, judul buku, dan nama peminjam dari ya dari tabel peminjaman kita inner join-kan, kita join-kan dengan tabel buku ya. Kemudian kita gabungkan dengan tabel anggota. Nah, on-nya ini ada kata-kata on. Ini artinya adalah tadi transaksi kan menyimpan nomor buku dan nomor anggota. Nah, dari situ kan ada yang menghubungkan antara dua tabel. Nah, jadi sebenarnya ini kita bicara tentang relasi ya, dan sedikit sebenarnya agak panjang ya. Nah, kita lihat saja nanti yang merelasikan antara dua tabel itu adalah di sini. Kalau dari pihak bukunya ada nomor buku, kalau dari pihak tabel peminjaman ada no buku juga. Nanti sama-sama di masing-masing tabel ada kolom no buku. Masing-masing kolom transaksi atau peminjaman dengan tabel buku ada kolom yang namanya sama-sama nomor buku. Kemudian di anggota dia akan dihubungkan dengan nomor anggota. Nah, coba kita lihat contohnya, mungkin kalau penjelasannya seperti ini, kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini. Ini transaksi terakhir yang saya masukkan tadi. Nomor anggotanya A001. Tadi kalau kita lihat sekilas namanya Arina ya. Nah, kita lihat dia akan merujuk ke tabel ini, tabel anggota. Karena tadi dengan menggunakan join ya. Nah, kita lihat A001 adalah Arina. Dia akan merujuk ke sini. Itu. Nah, kita lihat lagi nomor buku di sini. B001. Kita lihat B001 itu buku apa sih? Nah, ternyata terhapus ya. Oh, ini di sisa 1. Kita lihat di yang ini, buku. Nah, ini B001 Visual Basic. Jadi dengan perintah tadi, walaupun di sini menyimpan ID-nya ya, ini A1, ini B1, nggak ada yang tulisan Arina, di sini nggak ada judul bukunya. Karena di sini sudah terhubung dengan kolom ini, dan kolom ini ke tabel lain ya.
kita bisa mengambil data-data seperti namanya siapa, kemudian judul bukunya apa. Kemudian pengarangnya juga bisa kita ambil. Misalkan ingin menampilkan pengarang. Berarti nanti di sini ada, kita tambahkan di sini K, karena K adalah apa namanya, tabel buku ya. Nah, ini bisa seperti ini. Seperti itu ya. Ini untuk yang inner join. Kita coba lagi di sini, ternyata nggak bisa ya. Terus, ya. Seperti itu untuk yang materi koneksi dengan database. Memang agak panjang, mungkin bisa dibaca lagi seperti apa prosesnya ya. Kemudian nanti tugasnya adalah membuat aplikasi dengan database juga, tapi dia hanya satu form seperti ini. Tidak ada kayak tadi ya, ada koneksi antar tabel. Nah, ini hanya satu tabel nih. Satu tabel saja. Jadi kalian bisa gunakan modifikasi satu tabel yang ada di tadi. Misalkan mau menggunakan model anggota atau buku seperti itu. Nanti bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ini data game. Tabelnya nanti berarti game ya. Tabel game. Nanti isinya ada nomor game, kolomnya ya, judul, tarif, dan stok. Nah, ketika di-input di sini, klik simpan, dia akan mengarah ke penyimpanan ke database. Muncul di bagian bawahnya. Ini, seperti ini. Kemudian kalau dihapus, kita klik salah satu data, misalkan saya klik 001 kayak gini, dia akan muncul di sini, bagian atas ini. Kemudian mau kita apain? Mau kita hapus. Kita hapus, kayak gini, nanti otomatis akan terhapus. Ini tidak ada edit ya, cuman simpan dan hapus ya. Nanti bisa kalian coba seperti itu. Nah, seperti itu untuk tugas hari ini, untuk materi minggu ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya untuk materi database itu sangat banyak ya yang ingin saya bahas, tapi mungkin sudah dibahas di mata kuliah database. Seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin sudah jelas? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Mas Lutfi. Berarti kita hanya kerjain yang tugasnya aja, Bu? Iya, boleh. Putus-putus, Mas. Berarti kita ngerjain yang tugasnya aja, Bu? Dua-duanya, Mas. Oh, gitu. Iya. Baik, Bu. Jadi nanti dengan kalian mengerjakan bagian yang saya jelaskan tadi, untuk mengerjakan bagian yang tugasnya ini sangat mudah sekali. Soal latihan. Jadi nanti saya beri waktu 2 minggu ya untuk mengerjakan program ini. Ini dikerjakan juga. Saya rasa kalau sudah sesuai dengan apa namanya perintah-perintahnya, ini tidak ada yang error ya. Nah, nanti tugasnya kalian adalah memikirkan bagaimana dengan cara yang sama itu membuat aplikasi yang game tadi. Seperti itu. Saya rasa sama ya, tinggal diganti-ganti saja. Misalkan nama database-nya diganti apa, kemudian untuk tabelnya apa saja, tinggal diganti. Seperti itu. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Bentar, saya coba untuk mendemokan lagi ya, kalau bisa ya. Atau mungkin sudah jelas? Sudah jelas ya? Yes, Bu. Jelas ya. Kalau sudah jelas, mungkin sekian untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Nanti silakan dikerjakan, nanti diskusi nggak apa-apa sama temannya dengan saya ya, kalau ada apa namanya kendala seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, untuk Mbak Anggia minggu depan berarti tidak ada meet, pergunakan waktunya untuk mengerjakan aplikasi ini ya. Gitu. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, punya. Ya, kita sesi dokumentasi ya, lupa. Silakan open kameranya.
Oke. 1, 2, 3. Kita tuh. Ya, terima kasih Mbak Anggia. Ya, silakan melanjutkan aktivitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sami-sami.